Cerita bermula dari sebuah komplek apartemen yang ada di Jakarta. Di sana ada seorang wanita muda yang bekerja sebagai PRT. Dia bernama Wiwi. Wiwi terpaksa mengadu nasib jadi PRT di rumahnya Bu Wulan demi bantu ekonomi keluarga dengan meninggalkan suami dan anaknya di kampung. Waktu itu Bu Wulan akan pergi keluar kota. Wiwi pun ikut mengantar Bu Wulan sampai keluar komplek lingkungan apartemen. Di sana Wiwi bertemu dengan seorang cowok yang berprofesi sebagai satpam di komplek tersebut. Dia bernama Febri dan temannya Juki. Febri sangat senang sekali dan semakin bersemangat kerja semenjak kenalan dengan Wiwi. Besok paginya Wiwi pergi belanja sayuran keluar komplek. Sepulangnya dari sana, Wiwi bertemu lagi dengan Febri. Pada kesempatan itulah Febri meminta nomor telepon pada Wiwi supaya dia bisa menghubunginya jika ada keperluan. Semakin hari Febri semakin berani deketin Wiwi. Walaupun dia sudah bersuami dan Febri pun sudah beristri. Hingga pada suatu malam Febri coba hubungin Wiwi dan mengajaknya untuk jalan. Febri pun senang kegirangan karena Wiwi mau diajak jalan. Wiwi kemudian minta izin sama Bu Wulan kalau besok dia mau pergi ke taman bertemu dengan temannya. Akhirnya Wiwi dan Febri pun jalan berdua dan bertemu di sebuah taman. Pada saat itulah Febri memberanikan diri nembak Wiwi, menyatakan cintanya. Namun Wiwi tak memberi jawaban langsung pada Febri. Dia akan pikir-pikir dulu. Sebab dia masih bingung karena dia sudah memiliki suami. Namun di balik itu, ternyata Wiwi juga menyukai Febri. Malam harinya baik Febri maupun Wiwi sama-sama gelisah. Wiwi masih bingung harus beri jawaban apa sama Febri. Sedangkan Febri gelisah nungguin jawaban dari Wiwi. Namun di tengah kegelisahan tersebut, Febri akhirnya berubah senang, kegirangan, dan bahagia karena dapat SMS dari Wiwi kalau cintanya diterima. Semenjak menjalin hubungan asmara terlarangnya, Febri dan Wiwi semakin intens bertemu. Keduanya benar-benar dimabuk asmara hingga mereka lupa jika mereka sudah memiliki pasangan masing-masing. Anggi, istrinya Febri, pun kini mulai heran karena tingkah dan penampilan Febri mulai berubah tak seperti biasanya. Begitupun Ibu Wulan, dia sangat heran lihat Wiwi yang kelihatannya sangat bahagia sekali, kerja sambil nyanyi-nyanyi. Dan yang lebih mengherankan lagi, dia sudah beberapa bulan ini tidak pulang kampung. Pada suatu malam Febri menelepon Wiwi dan mengajaknya untuk bertemu di lantai atas apartemen yang sepi. Febri sudah kebelet pingin pipis putih di goa sempit yang berumput hitam. Wow, apaan tuh bosku? Febri pun langsung serobot Wiwi dan ajakin Wiwi ngerujak kacang di goa berumput hitam. Tapi kali ini Wiwi menolaknya dan marah sama Febri. Dia tak mau kalau dia itu diperlakukan seperti cewek recehan. Semenjak kejadian itulah hubungan mereka mulai renggang. Wiwi mulai menjauhi Febri karena dia takut kalau hubungan asmara terlarangnya diketahui suaminya di kampung. Namun Febri tak menyerah begitu saja. Cinta dan nafsu pingin memiliki Wiwi, berbagai cara pun dilakukan untuk yakinkan Wiwi kembali. Sehingga membuat Wiwi semakin risih dengan cara Febri mendekatinya. Wiwi pun kemudian curhat pada suaminya di kampung kalau dia sering diganggu satpam komplek. Suaminya pun menyuruh Wiwi untuk pulang kampung saja. Namun Wiwi menolaknya karena dia masih betah kerja di sana. Besok paginya Febri tak henti-hentinya mendekati dan meyakinkan Wiwi
kalau dia sangat mencintainya. Namun Wiwi terus menghindarinya. Sebagai seorang sahabat, Juki terus mengingatkan Febri untuk tidak mendekati Wiwi kembali, karena itu sangat berbahaya. Hingga pada suatu malam, Febri mencoba menelepon Wiwi kembali dan ngajakin ketemuan di tempat biasa. Meski sudah coba jauhin Febri, namun karena Wiwi juga sudah lama merasa kesepian, akhirnya Wiwi kali ini mau menerima ajakan Febri. Dan akhirnya mereka pun bertemu di tangga darurat apartemen yang sepi. Tanpa pikir panjang, Febri pun langsung saranekeun Wiwi di tangga tersebut. Dan akhirnya goa sempit Wiwi pun berhasil dijebol dengan tendangan pisang. Entep senok, gernyem nilem, dan impet kuda berhasil dilakukan Febri, hingga terjadi semburan lapindo. Maknyos bosku, maknyos. Jos. Namun entah setan apa yang merasuki Febri, walaupun mereka habis enak-enak, Febri mendadak murka mendengar Wiwi mengejek istrinya. Hingga akhirnya Wiwi maeot dicangkemos oleh Febri. Setelah Wiwi terkujur kaku, Febri pun membawa Wiwi ke sebuah kamar apartemen kosong dan menyembunyikannya di kamar lemari dapur. Dan Febri pun kemudian kabur pergi ke kampungnya. Wulan majikan Wiwi heran karena sudah 2 hari Wiwi tidak pulang ke apartemennya. Bu Wulan akhirnya membuat laporan ke polisi dan mengabari keluarga Wiwi di kampungnya kalau Wiwi sudah 2 hari menghilang. Hari demi hari terus berjalan. Sudah 2 minggu Wiwi tidak ditemukan. Hingga pada suatu ketika pegawai apartemen hendak mengecek setiap kamar, dikagetkan dengan bau busuk dari ruangan masak. Setelah dicek ternyata itu adalah mayat. Pegawai apartemen pun langsung melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Setelah didapat hasil penyelidikan, polisi pun langsung bergerak dan menangkap Febri di kampung halamannya.